Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di Andum Gauruh, ya, Ujang Rawing. Kali ini bab Sane Pawayang adalah panjang umur. Apa panjang umur di sini? Panjang umur di sini ini adalah menceritakan bagaimana kita agar menjadi lebih panjang umur, ya, bukan menolak kematian. Mati sih kapan aja. Hanya kita ini bersyariatnya panjang umur dan sehat, kan gitu ya. Jadi bab ilmu panjang umur di sini adalah, ya, biasanya anak kecil itu dari lahir sampai umur 40 itu rasa, perasaan, terus otak, mata, telinga itu makin tajam. Umur setahun makin tajam, 2 tahun tajam, semakin kesininya tajam. Kalau waktu bayi netral, ya, netral, terus diisi oleh rasa, terus tajam terus. Nah, itu bab anak dari kecil, ya. Terus sampai umur berapakah itu cipta tajam segala macam, perasa segala macam itu? Sampai umur 40. Nah, di umur 40 kebalikan. Semakin kurang daya cipta kita ini. Semakin kendor. Kekuatan semakin kendor. Pandangan semakin kendor. Kuping semakin kendor. Ya. Nah, kalau sudah mulai pada kendor itu, kadang-kadang kita merasa kangen sama leluhur kita atau nenek moyang kita. Atau kita merasa lelah di dunia ini, atau udah merasa capek. Nah, itu di saat perasaan aneh kayak gitu, kita harus bisa ini cegah. Dengan cara apa? Dengan cara kita aktivitas meditasi, kosongkan, ketenangan. Nah, itu harus kita tingkatkan. Dan olah napas dengan baik. Nah, kalau udah merasa perasaan aneh seperti itu, artinya nafsu supiah kita ini kan sudah nggak betah di dalam tubuh kita ini. Kenapa begitu? Wadahnya sudah mulai rusak. Nafsu supiah ini selalu wadahnya, semua nafsu, 4 nafsu yang ada dalam tubuh kita, wadahnya harus selalu baik. Nah, nafsu supiah itu di mana adanya? Nah, itu yang kita harus tahu. Nah, nafsu supiah ini kan adanya di antara darah, ya. Artinya kita harus bisa olah darah tadi, ya. Ini cuman darahnya darah yang nafsu supiah itu adalah dari darah yang bukan yang merah, ya. Adalah yang hitam. Jadi ini harus kita olah, kita kendalikan, kita atur peredaran darah ini supaya wadahnya atau supaya raganya ini, atau yang saya maksud raganya di sini bukan raga ini, ya, raga si supiah tadi, supaya baik, ya, supaya baik. Nah, kalau itu udah bisa kita jaga baik, nah, insya Allah, nah, di situ akan lebih manjang karena si nafsu supiah tidak akan keluar dari tempatnya. Lalu selanjutnya apa? Yaitu adalah dengan olah nafas, ya. Olah nafas dengan baik. Nah, kalau udah sering merasakan aroma aneh, bau-bau aneh gitu misalkan,
misalkan kayak bau menyan lah ya, kayak bau menyan atau bau amis kayak ular. Nah, itu artinya nafsu mutmainah sudah mulai nggak betah seperti yang Supiah tadi yang saya bilang. Itu selalu ingin keluar dari tempatnya karena mulai rusak. Nah, di situ berarti kita harus bagaimana caranya mempertahankan si nafsu mutmainah ini supaya tidak keluar dari tubuh ini. Kita jagalah, kita kendalikan. Rajin-rajinlah olah napas untuk memperbaiki raga si mutmainah tadi. Kalau misalkan sudah merasa kangen dengan yang kuasa atau semacam udah pasrah gitu ya sama yang kuasa, itu artinya nafsu alumawah kita pun sudah mulai kendor dan mulai nggak betah sama seperti yang tadi. Lah itu harus bagaimana? Sama, harus bisa kita kendalikan. Kita harus lebih banyak berbuat baik. Dan contoh misalkan ibadah, banyakin sholat dan welas asih sesama supaya raga ini tidak ditinggalkan oleh nafsu itu tadi. Nah, kalau sudah diolah teratur, dia akan menjadi kuat. Lalu kalau sudah kalau sudah merasa kosong, plong, udah nggak ada kemauan apa-apa, udah nggak semangat, udah semacam serba malas lah ya, serba malas apa-apa, sudah malas, itu menandakan kita harus bisa menjaga nafsu yang keempat, yaitu adalah alumawah ya. Nah, ini harus kita pertahankan sama prosesnya dengan seperti tadi. Lalu kalau kita sudah bisa jaga itu semua ya, lalu ada lagi yang paling penting, yaitu adalah misalkan mulai telinga kita sudah mulai budek, mata mulai nggak jelas pandangannya, penciuman kita sudah mulai nggak benar, omongan kita sudah mulai ngaco, atau kita sudah mulai lupa, sering mulai lupa ingatan, memori kita udah rusak, udah kacau. Wah, itu ini udah mentok-mentok pangraoso atau pangrasa yang ini semua, yaitu benar-benar memang harus dikendalikan. Selain 4 nafsu tadi, yaitu adalah dari pangrasa ini tadi perlu dikendalikan, dan pusat pangrasa ini tadi adalah hati. Jadi perasaan yang tadi saya bilang, kuping sudah mulai pendengaran kurang, mulut kacau, mata sudah mulai rabun, bahkan angan-angan kita, memori kita sudah mulai rusak. Ini semua harus kita arahkan kepada ke hati. Lalu bagaimana cara mengarahkannya ini? Nah, ini hati ini harus kita cuci bersih. Bagaimana cara
nyuci hati dengan bersih itu, di samping sujud kepada Tuhan, makanan kita teratur, banyak minumin air putih, dan mulut supaya nggak ngaco. Mulai kita berpuasa sekuatnya, saya tidak menyebutkan sebulan 2 bulan, tapi sekuatnya ya. Nah, kalau itu sudah mulai bisa mencuci hati, makanan dengan baik. Nah, dari perasaan-perasaan yang tadinya rabun, yang kita mulut ngaco, kuping sudah mulai budek, semua kita turunkan kepada hati. Dan kalau hati bergeraknya sudah normal, kencang, kuat, dan jantung membantu debaran jantungnya sudah mendukung, mengatur peredaran darahnya dengan baik, maka di situ akan diperpanjang sedulur papat kalima panjar tadi, atau ke 4 nafsu tadi itu akan diperpanjang di organ tubuh kita ini sesuai kemauan kita, sesuai keinginan kita. Itulah wayang Sanepa panjang umur ya. Semoga bermanfaat buat rekan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.